Setiap orang punya kisahnya sendiri, dan kali ini aku ingin berbagi sebuah cerita yang mungkin akan membuat kalian terdiam, merenung, bahkan meneteskan air mata. Namaku Sarah, seorang gadis berusia 22 tahun yang hidup sederhana di pinggiran kota. Sehari-hari aku bekerja di sebuah warung makan kecil, warung yang sangat biasa, bahkan mungkin tak akan dilirik orang kalau bukan karena masakannya yang terkenal murah dan enak. Warung itu milik seorang pria bernama Pak Amir, pria parubaya yang wajahnya selalu terlihat serius, jarang tersenyum, tapi tatapannya penuh wibawa. Aku bekerja di sana sejak 2 tahun lalu, selepas ayahku jatuh sakit dan tak bisa lagi mencari nafkah. Sejak saat itu, akulah yang menjadi tulang punggung keluarga. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, aku sudah bergegas ke warung. Aku menyiapkan meja, mencuci gelas, mengelap piring, lalu melayani pelanggan yang datang silih berganti. Warung itu sederhana, hanya berdinding kayu, dengan bangku-bangku panjang yang catnya sudah terkelupas. Atap sengnya sering bocor kalau hujan turun. Tapi entah kenapa, di balik kesederhanaan itu ada kehangatan yang kurasakan. Mungkin karena di warung inilah aku belajar bertemu berbagai macam orang, mendengar cerita mereka, dan mengumpulkan serpihan semangat untuk tetap bertahan hidup. Pak Amir sendiri bukan tipe orang yang banyak bicara. Ia selalu duduk di kursi panjang dekat kasir, menatap pelanggan, atau sibuk menghitung uang recehan. Kalau bicara denganku pun seperlunya saja. Tapi ada sesuatu pada dirinya yang membuatku menghormatinya. Meski sikapnya dingin, aku tahu, diam-diam ia memperhatikan semua pekerjanya, termasuk aku. Aku masih ingat pertama kali aku melamar kerja di warung itu. Dengan suara bergetar, aku berkata, "Pak, saya butuh pekerjaan, saya bisa apa saja, mencuci piring, melayani, atau bersih-bersih." Pak Amir menatapku lama, lalu hanya mengangguk dan berkata, "Besok pagi datang. Lihat apa kamu kuat." Dan sejak saat itu, warung itu menjadi rumah keduaku. Hari-hariku di sana selalu sama. Pagi penuh kesibukan, siang melelahkan, sore sedikit lebih tenang. Pelanggan datang dari berbagai kalangan, buruh bangunan, mahasiswa yang ingin hemat, bahkan pegawai kantoran yang tergoda harga murah. Aku terbiasa dengan hiruk-pikuk itu. Tapi di balik senyum yang kutunjukkan pada pelanggan, ada cerita lain yang tak banyak orang tahu. Aku bekerja bukan sekadar untuk mencari uang jajan atau menabung masa depan, melainkan untuk menyambung hidup keluargaku. Ayahku terbaring lemah karena penyakit paru-paru. Ibuku yang dulu bekerja serabutan, kini sibuk merawat ayah di rumah. Adik-adikku masih sekolah, dan merekalah yang paling ingin kulindungi. Seringkali aku menahan lapar hanya agar gajiku tak berkurang. Kadang aku ingin menangis ketika melihat teman sebayaku bisa kuliah atau bersenang-senang, sementara aku hanya bisa menghitung uang recehan dan berharap cukup untuk besok. Tapi aku sadar, inilah jalanku. Hari itu, sore menjelang malam, warung sudah agak sepi. Aku duduk di kursi panjang sambil merapikan baki. Pak Amir masih di sudut, menatap kosong ke arah jalanan. Angin sore masuk melalui jendela bambu, membawa aroma gorengan dari warung tetangga. Aku meliriknya sekilas. Entah kenapa, ada rasa penasaran di hatiku. Pria itu jarang sekali bicara, tapi aku yakin ia menyimpan banyak cerita. Namun aku hanya bisa menunduk, takut kalau tatapanku dianggap lancang. Besok datang lebih pagi, Sarah, tiba-tiba ia berkata pelan. Aku menoleh kaget, lalu buru-buru mengangguk. Iya, Pak. Hanya itu. Tak ada senyum, tak ada basa-basi. Tapi entah mengapa, kalimat sesederhana itu membuatku merasa diperhatikan. Malam mulai turun. Aku pulang ke rumah dengan langkah lelah. Rumahku terletak di sebuah gang kecil, berdinding bambu dan beratapkan genteng tua. Dari luar, terdengar suara batuk ayahku yang makin sering. Aku masuk, melihat ibuku sedang menyiapkan air hangat, sementara adik-adikku belajar dengan lampu minyak yang redup. Hidup kami memang serba kekurangan, tapi aku selalu berusaha menyembunyikan kesedihan di depan mereka. Aku ingin adik-adikku tetap semangat, tak merasa terbebani. Di kamarku yang kecil, aku merebahkan diri. Aku menatap atap bambu yang bolong, lalu menarik napas panjang. Aku tak tahu apa yang menantiku esok hari. Tapi yang ku tahu, aku harus tetap kuat. Demi ayah, demi ibu, demi adik-adikku. Dan aku tidak pernah menyangka, warung kecil tempatku bekerja, dan pria dingin bernama Pak Amir itu, kelak akan mengubah seluruh jalan hidupku. Tak ada yang menyangka, warung kecil inilah yang kelak menjadi saksi bisu keputusan terbesar dalam hidupku.
Nisa masuk kembali ke rumah dengan wajah pucat. Ayahnya mencoba duduk, meski tubuhnya lemah. Dengan suara serak, ia berkata, "Nak, ayah minta maaf. Semua ini salah ayah. Kalau bukan karena sakit ayah, kamu gak akan sampai sebegini susahnya." Air mata Nisa langsung jatuh. Ia menggenggam tangan ayahnya erat. "Jangan ngomong gitu, Yah. Aku gak pernah anggap ayah beban. Aku cuma takut kalau aku gak bisa selamatin rumah ini." Malam itu, Nisa duduk sendirian di teras rumah, menatap langit gelap penuh bintang. Dalam hatinya berkecamuk rasa cemas dan bingung. Uang gajinya di toko sembako jelas nggak cukup untuk melunasi utang. Ia bahkan sudah coba kerja sampingan, tapi hasilnya tetap terlalu kecil. Pikiran Nisa makin berat, seakan-akan semua pintu rezeki tertutup. Keesokan harinya, di toko sembako, Nisa bekerja dengan wajah kusut. Biasanya ia ramah melayani pembeli, tapi kali ini senyumnya hilang. Pak Arif, sang pemilik toko, memperhatikan hal itu. Dengan nada datar tapi penuh perhatian, ia bertanya, "Nis, kamu kenapa? Mukamu kelihatan berat banget. Ada masalah di rumah?" Nisa terdiam. Ia ingin menjawab jujur, tapi ada rasa gengsi sekaligus takut. Namun tatapan Pak Arif yang tegas membuatnya akhirnya tak tahan. Perlahan-lahan air mata menetes di pipinya, lalu ia menceritakan semua, tentang utang, ancaman rentenir, sampai kondisi ayahnya yang semakin lemah. Pak Arif mendengarkan dengan wajah serius. Tidak banyak bicara, hanya mengangguk sesekali. Setelah Nisa selesai, ia terdiam cukup lama. Lalu ia berkata pelan tapi tajam, "Kalau begitu, aku punya solusi. Tapi kamu harus siap dengan konsekuensinya." Hati Nisa bergetar. Ia tahu, kalimat seperti itu bukanlah hal ringan. Matanya menatap Pak Arif, penuh tanda tanya. Apa yang dimaksud bosnya? Apa benar ada jalan keluar, atau justru jalan yang lebih rumit menanti? Sejak percakapan sore itu, hati Nisa terus gelisah. Kata-kata Pak Arif, "Aku punya solusi, tapi kamu harus siap dengan konsekuensinya," terus terngiang di kepalanya. Malam itu ia bahkan tidak bisa tidur. Berkali-kali ia melirik wajah ayahnya yang sedang tidur lemah di ranjang, lalu menahan tangis dalam diam. Keesokan harinya, setelah toko mulai agak sepi, Pak Arif memanggil Nisa ke ruang belakang. Suasana di dalam ruangan itu hening, hanya terdengar suara kipas angin tua yang berdecit pelan. Pak Arif duduk dengan tenang, sementara Nisa berdiri kikuk di hadapannya. "Nis," kata Pak Arif dengan nada tegas tapi lembut. "Aku tahu kamu anak yang baik. Kamu gak pernah mengeluh, kerja selalu rajin, dan jelas banget kamu sayang sama ayahmu. Aku menghargai itu. Tapi kalau kamu cuma mengandalkan gaji dari sini, utangmu gak akan pernah lunas." Nisa menunduk, matanya berkaca-kaca. "Saya tahu, Pak. Tapi saya benar-benar nggak tahu harus gimana lagi." Pak Arif menarik napas dalam-dalam, lalu mengucapkan sesuatu yang membuat Nisa nyaris terhenti bernapas. "Aku bersedia melunasi semua utang ayahmu. Dengan satu syarat, kamu menikah denganku." Nisa terbelalak, tubuhnya gemetar. Kata-kata itu begitu berat, menusuk langsung ke dadanya. "Menikah, Pak?" tanyanya terbata-bata, suara bergetar. "Ya," jawab Pak Arif singkat. "Aku bukan orang yang suka basa-basi. Kamu tahu aku sudah lama hidup sendirian. Aku butuh pendamping, dan aku melihat kamu punya ketulusan yang selama ini aku cari. Jadi, kalau kamu mau, utang ayahmu akan lunas. Kalau tidak, aku tidak akan memaksa. Tapi pikirkan baik-baik." Nisa menatap lantai, pikirannya bercampur aduk. Menikah dengan bosnya yang usianya terpaut hampir 20 tahun? Rasanya seperti mimpi buruk. Tapi di sisi lain, ia ingat ayahnya, ingat rumah yang bisa disita kapan saja, ingat ancaman para rentenir yang bisa datang lagi kapanpun. Malam itu, Nisa pulang dengan wajah kosong. Ayahnya bertanya kenapa dia murung, tapi Nisa hanya tersenyum samar dan berkata, "Nggak apa-apa, Yah." Padahal di dalam hatinya, pertarungan batin sedang berlangsung. Ia menangis sendirian di kamar, menggenggam foto ibunya yang sudah lama tiada. "Bu, kalau ibu ada di sini, apa yang harus aku lakukan?" "Aku takut, Bu. Tapi kalau aku nggak lakukan ini, bagaimana dengan ayah?" Hari-hari berikutnya, ancaman dari rentenir makin sering datang. Ketukan keras di pintu rumah, teriakan kasar dari luar,
Semuanya membuat Nisa semakin terpojok. Sampai akhirnya, ia merasa tidak punya pilihan lain. Beberapa hari kemudian, Nisa kembali menemui Pak Arif. Dengan wajah pasrah bercampur air mata, ia berkata pelan, "Pak, saya terima. Saya mau menikah dengan Bapak. Asal ayah saya bisa tenang, dan rumah ini tidak hilang." Pak Arif hanya mengangguk, matanya tajam tapi penuh kesungguhan. "Baik. Kita lakukan ini diam-diam. Aku nggak mau banyak orang tahu dulu. Yang penting, ayahmu selamat, dan kamu bisa terus ada di sisinya." Kalimat itu menutup keputusan besar dalam hidup Nisa. Ia sadar, jalannya ke depan tidak akan mudah. Pernikahan yang lahir bukan dari cinta, melainkan keterpaksaan dan pengorbanan. Tapi ia rela, demi satu hal, menyelamatkan orang yang paling ia cintai, ayahnya. Hari pernikahan Nisa dengan Pak Arif berlangsung sederhana, tanpa pesta meriah, tanpa gaun mewah, tanpa undangan besar. Hanya penghulu, 2 saksi, dan ayahnya yang duduk di kursi roda menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Hatinya perih melihat putrinya menikah dalam keterpaksaan, tapi juga lega karena utang yang menghantuinya akhirnya lunas. Nisa duduk bersanding di samping Pak Arif, tangannya bergetar hebat. Rasa takut, malu, bingung bercampur menjadi satu. Dalam hatinya, ia masih bertanya-tanya, apakah aku melakukan hal yang benar? Malam pertama tiba. Nisa duduk di tepi ranjang kamar besar milik Pak Arif. Cahaya lampu temara menambah suasana kian mencekam bagi Nisa. Ia menggenggam erat ujung jilbabnya, tubuhnya kaku. Apa yang akan terjadi? Apa aku siap? Pikirnya. Tapi malam itu justru di luar dugaan. Alih-alih bersikap dingin atau menuntut sesuatu, Pak Arif justru duduk di kursi, menatap Nisa dengan senyum tipis. Kamu jangan takut. Aku tahu kamu terpaksa melakukan ini. Aku nggak akan menyentuhmu kalau kamu belum siap. Nisa menoleh, matanya terbelalak. Ia syok, ternyata pria yang selama ini terlihat kaku dan tegas, justru punya sisi lembut yang tak pernah ia bayangkan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sedikit rasa aman. Hari-hari setelah pernikahan, suasana rumah mulai berubah. Nisa yang awalnya canggung, perlahan terbiasa dengan kehadiran Pak Arif di sampingnya. Meski tidak ada kemesraan berlebihan, sikap lembut Pak Arif membuatnya merasa dihargai. Ia tetap memberi Nisa ruang, bahkan sering membantu menyiapkan sarapan atau mengantar obat untuk ayahnya. Di lingkungan sekitar, pernikahan mereka memang masih jadi rahasia. Orang-orang hanya tahu Nisa kini lebih sering bersama bosnya. Sementara itu, rentenir yang dulu sering datang, kini tak pernah lagi muncul. Rumah kecil Nisa aman, utang lunas, dan ayahnya mulai bisa tersenyum lega. Namun, meski beban terangkat, hati Nisa masih sering dihantui rasa bersalah. Ia merasa kehidupannya seakan bukan miliknya sendiri, seakan jalan hidupnya dipaksa berbelok. Setiap malam ia merenung, bertanya dalam hati, apakah aku bisa benar-benar bahagia dalam pernikahan ini? Waktu berjalan, dan perlahan Nisa mulai melihat sisi lain dari Pak Arif. Ia bukan hanya bos yang tegas, tapi juga seorang pria yang sebenarnya kesepian, yang selama ini menutup diri dari cinta. Dalam kesederhanaannya, Nisa merasa ia mulai dihargai bukan sebagai karyawan, tapi sebagai seorang istri. Ayah Nisa pun semakin membaik. Biaya pengobatan lancar, kebutuhan sehari-hari tercukupi. Wajahnya yang dulu selalu murung kini mulai cerah kembali. Suatu malam, ayahnya memegang tangan Nisa dan berkata, "Nak, mungkin Allah kasih jalan ini karena tahu kamu kuat. Jangan menyesali keputusanmu. Bisa jadi inilah awal kebahagiaanmu." Kalimat itu membuat hati Nisa bergetar. Ia mulai menerima takdirnya dengan lebih ikhlas. Rasa benci yang dulu sempat ada, perlahan tergantikan oleh rasa syukur dan ketenangan. Pada akhirnya, semua konflik yang dulu menjerat Nisa perlahan memudar. Utang telah lunas, ayahnya sehat kembali, dan kehidupannya mulai stabil. Meski awalnya pernikahan itu lahir dari keterpaksaan, Nisa kini sadar bahwa hidup memang penuh misteri. Ia tersenyum ketika melihat Pak Arif sibuk memperbaiki lampu di rumah, sementara ayahnya duduk di teras sambil minum teh. Kehangatan yang dulu tidak pernah ia bayangkan, kini hadir di hadapannya. Dalam hati, Nisa berkata, ternyata kadang jalan terberat justru membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita duga. Dari keterpaksaan, aku menemukan arti baru tentang pengorbanan dan cinta. Cerita pun ditutup dengan wajah Nisa yang menatap senja, tersenyum tulus,
yakin bahwa masa depannya kini tidak lagi sesuram yang dulu ia bayangkan. Itulah kisah hari ini, sedulur. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Nisa sudah tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sebutkan juga dari kota mana kalian menonton, dan jangan lupa doakan agar Nisa dan ayahnya selalu bahagia. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tetap setia bersama Pak Lek Rumah Tangga.